Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Saya dari kelompok 6 dengan nama Ferenita Hadiah, NIM 191334015 akan membahas materi return aktiva tunggal. Apa itu return aktiva tunggal? Sebelum ke pengertiannya, kita lihat sama-sama dulu penggolongan return. Return ada dua. Yang pertama ada return realisasian, yang kedua ada return ekspektasian. Ada pengertian return. Return adalah hasil yang diperoleh dari investasi saham yang kita lakukan dengan pembagian saham dalam bentuk presentase di mana kita mengharapkan return dari investasi itu sehingga sesuai dengan yang kita harapkan dari suatu investasi. Yang kedua ada penggolongan return. Penggolongan return dibagi menjadi dua, ada return realisasian dan return expectation. Return realisasian dibagi lagi menjadi 5. Ada return total, return relatif, return kumulatif, return disesuaian, rata-rata geometrik. Yang kedua ada return expectation. Return expectation ini dibagi lagi menjadi 3. Berdasarkan nilai expectation masa depan, berdasarkan nilai-nilai return historis, serta berdasarkan model return expectation. Yang pertama, ada return total. Return total merupakan return keseluruhan dari suatu investasi dalam suatu periode tertentu. Return total terdiri dari capital gain atau loss dan yield. Ada yang pertama, selisih untung atau rugi dari harga investasi sekarang relatif dengan periode yang lalu. Yang kedua, presentasi penerimaan kas periodik terhadap investasi periode tertentu dari suatu investasi. Adapun rumusnya, total return sama dengan PT kurang PD kurang 1 tambah DT dibagi PT kurang 1. Yang kedua, ada relative return. Relative return terkadang diperlukan untuk mengukur return dengan sedikit perbedaan dasar dibanding total return. Relative return ini menyelesaikan masalah ketika total return bernilai negatif, karena relative return ini selalu positif. Meskipun relative return lebih kecil dari 1, tetapi tetap akan lebih besar dari 0. Ada kumulatif return. Indeks kemakmuran kumulatif ini menunjukkan kemakmuran akhir yang diperoleh dalam suatu periode tertentu. Berbeda dengan total return yang mengukur total kemakmuran yang diperoleh pada suatu waktu saja, kumulatif return mengukur kemakmuran yang diperoleh sejak awal periode sampai dengan akhir dipertahankannya investasi. Rumusnya, IKK sama dengan KK0 dikali 1 tambah R1 dikali 1 tambah R2 hingga tak terbatas 1 tambah Rn. Dengan keterangan IKK sama dengan indeks kemakmuran kumulatif mulai dari periode pertama sampai ke N. KK0 kekayaan awal biasanya digunakan Rp1. Rn sama dengan return periode ke T mulai dari periode T sama dengan 1 sampai akhir periode T sama dengan N. Yang keempat, ada return ekspektasian. Return ekspektasian atau expected return merupakan return yang digunakan untuk pengambilan keputusan investasi. Return ini penting dibandingkan dengan return historis karena return ekspektasian merupakan return yang diharapkan dari investasi yang akan dilakukan. Return ekspektasian dapat dihitung berdasarkan beberapa cara,
sebagai berikut. Ada nilai ekspektasian masa depan, nilai-nilai return historis, dan ekspektasian yang ada. Berdasarkan nilai ekspektasian masa depan, adanya ketidakpastian tentang return yang diperoleh masa mendatang, sehingga perlu diantisipasi beberapa hasil masa depan dengan probabilitas kemungkinan terjadinya. Return ekspektasi dihitung dari rata-rata tertimbang berbagai tingkat return dengan probabilitas keterjadian di masa depan sebagai faktor penimbangnya. Dengan rumus E sama dengan RI sama dengan sigma NJ sama dengan 1 dikali RIJ dikurang PJ, dengan E sama dengan RI sama dengan return keekspektasian suatu aktiva atau sekuritas ke I. RIJ sama dengan hasil masa depan ke J untuk sekuritas ke I. PJ probabilitas hasil masa depan ke J. N sama dengan jumlah dari hasil masa depan. Yang kedua, ada berdasar nilai historis. Kenyataannya, dalam menghitung hasil masa depan dan probabilitasnya merupakan hal yang tidak mudah dan bersifat subjektif. Akibat perkiraan yang subjektif ini, ketidakakuratan akan terjadi. Untuk mengantisipasi kelemahan nilai ekspektasi masa depan, yaitu tidak mudah diterapkan dan subjektif, sehingga menjadi tidak akurat. Metode yang sering digunakan ada metode rata-rata atau MEAN. Diasumsikan return expectation dapat dianggap sama dengan rata-rata nilai historisnya. Metode trend, jika pertumbuhan return akan diperhitungkan. Metode jalan acak atau random walk digunakan bila distribusi data return bersifat acak. Yang terakhir, berdasarkan model return ekspektasian. Model-model untuk menghitung hasil ekspektasi sangat dibutuhkan. Model yang tersedia, yang populer dan banyak digunakan adalah single index model dan model CAPM. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil kerja tugas saya pada tugas kedua. Nah, pada tugas kedua ini ada perintahnya, berdasarkan harga saham yang saya record, hitunglah capital gain or loss, return, relative return, perubahan harga kumulatif, yield kumulatif, indeks kemakmuran kumulatif, return ekspektasian, serta risiko berdasarkan hasil data historis. Nah, sebelumnya saya kemarin memilih perusahaan Aneka Tambang. Di sini sudah saya masukkan harga saham pada bulan Oktober dari tanggal 1 sampai tanggal 29 Oktober. Ada 2400, 2310, 2300, 2300 dan seterusnya. Jadi saya juga sudah memperhitungkan capital gain loss-nya. Nah, sebelumnya teman-teman, saya hanya akan menjelaskan pada tanggal 4 Oktober. Jadi untuk tanggal selanjutnya perhitungan dari beberapa item ini sama ya teman-teman. Nah, untuk kemudian saya akan memulai menjelaskan dari capital gain or loss. Nah, di capital gain or loss pada tanggal 4 Oktober sebesar min 3,75%. Min 3,75% ini didapatkan dari mana? Didapatkan dari, kita lihat pada harga saham tanggal 4 Oktober sebesar 2.310. Nah, 2.310 ini dikurangi dengan harga saham pada tanggal 1 Oktober sebesar 2.400. Hasil pengurangan ini nanti dibagi lagi dengan harga saham pada tanggal 1 Oktober yaitu 2.400. Nanti setelah itu dikali 100 ya teman-teman, maka dapatlah hasil min 3,75%. Oke, untuk selanjutnya ada dividen. Dividen Rp1 ini didapatkan dari mana? Tadi ada di perintahnya return
Kita asumsikan pada tahun ini perusahaan membayar dividen Rp250. Karena data harga saham kita adalah harian, maka kita hitung dengan cara dividen dibagi setahun sebesar 250. Nah, yang mana ini merupakan jumlah hari efektif bursa dalam setahun. Jadi Rp250 dibagi 250, maka hasilnya Rp1. Oke, yang selanjutnya dividen yield. Dividen yield pada tanggal 4 Oktober kita lihat sama-sama nilainya di perhitungan saya 0,000417. 0,00417 ini didapat dari dividen sebesar Rp1 dibagi harga saham pada tanggal 1 Oktober sebesar 2.400. Maka dapatlah hasil ini 0,00417. Oke, selanjutnya mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami teman-teman. Selanjutnya untuk return. Return di sini kita lihat sama-sama. Pada tanggal 4 Oktober return saya sudah dihitungkan sebesar min 0,037. Min 0,037 ini didapatkan dari mana? Kita bisa lihat pada harga saham tanggal 4 Oktober sebesar 2.310. Nah, harga saham 2.310 ini dikurangi dengan harga saham pada tanggal 1 Oktober sebesar 2.400. Lalu hasil perhitungan ini, pengurangan ini nanti ditambah dengan Rp1, yaitu dividennya. Setelah itu nanti sudah didapatkan hasil, lalu dibagikan lagi dengan harga saham pada tanggal 1 Oktober sebesar 2.400. Maka dapatlah hasil min 0,037. Oke. Untuk relative return. Relative return ini bisa kita lihat sama-sama sebesar 0,963. 0,963 ini didapat dari mana? Return tadi return pada tanggal 4 Oktober sebesar min 0,037. Lalu return ini ditambahkan dengan 1. 1 didapatkan dari mana? 1 merupakan rumus ya teman-teman. Jadi dapatlah hasil 0,963 untuk relative return pada tanggal 4 Oktober. Selanjutnya, perubahan harga kumulatif. Perubahan harga kumulatif, di sini ada rumus 1 ditambah capital gain or loss pada tanggal 1 Oktober dikali 1 tambah capital gain pada tanggal 4 Oktober. Nah, 1 tambah capital gain or loss pada tanggal 1 Oktober sebesar 0%. Jadi dikalikan dengan 1 tambah capital gain or loss pada tanggal 4 Oktober sebesar min 3,75%. Maka didapatlah hasil 0,9625. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya untuk yield kumulatif. Nah, yield kumulatif ini bisa dilihat sama-sama. Perhitungan saya hasilnya 1,00417. 1,00417 ini didapat dari mana? 1 ditambah dividen tanggal 1 Oktober sebesar Rp0 dikalikan dengan 1 tambah dividen yield pada tanggal 4 Oktober sebesar 0,00417. Jadi maka dapatlah hasil 1,000417. Baik, selanjutnya untuk indeks kemakmuran kumulatif. Indeks kemakmuran kumulatif pada perhitungan saya pada tanggal 4 Oktober didapatkan hasil 0,963. 0,963 ini didapatkan dari mana? 1 dikali 1 ini merupakan rumus. 1 ditambah 0 merupakan rumus, dikali 1 tambah 0 merupakan rumus, dikali 1 tambah
return pada tanggal 4 Oktober sebesar min 0,037, maka didapatlah hasil 0,963. Baik, untuk selanjutnya return ekspektasian. Return ekspektasian ini merupakan didapatkan dari total return dari tanggal 1 Oktober, dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 29. Oh iya teman-teman, tanggal 1 Oktober ini tidak diperhitungkan. Jadi kita hanya menghitung dari total return dari tanggal 4 sampai tanggal 29. Maka di perhitungan saya sebesar min 1,029. Lalu dibagikan dengan 19 hari. Jadi saya hanya memasukkan dari tanggal 4 Oktober sampai tanggal 29 sebanyak 19 hari. Jadi min 1,029 dibagi 19 hari, maka didapatlah hasil min 0,0541578995. Untuk selanjutnya ada data historis. Data historis ini pada tanggal 4 Oktober bisa dilihat sama-sama. Di sini saya min 0,040. Min 0,040 didapatkan dari mana? Return sebesar min 0,37 pada tanggal 4 Oktober dikurangi return ekspektasian sebesar min 0,0541578995. Hasilnya itu lalu dipangkatkan dengan 2, maka dapatlah hasil min 0,040. Oke teman-teman, semoga penjelasan tugas dan materi saya pada hari ini semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Baik, selamat pagi, siang, sore, malam untuk kita semua. Semoga tetap sehat.